Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Berjumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang alasan Panji Gumilang mencabut gugatan kepada Mahfud MD sebesar 5 triliun. Oke. Jadi kita melihat bahwa Pak Mahfud MD ini ternyata seakan-akan mengkampanyekan sosok Panji Gumilang dan Mahat Al-Zaitun. Terbukti dari acara-acara safari politiknya ke tokoh-tokoh NU, ya, beliau menceritakan, membeberkan tentang Panji Gumilang dan Al-Zaitun, menceritakan sejarahnya, ya kan, plus dan minusnya, ya kan. Nah, itulah yang mengakibatkan mungkin Pak Panji Gumilang ini melihat bahwa wah, sebenarnya Pak Mahfud MD ini bagus ya, ketika bercerita tentang Al-Zaitun dan Panji Gumilang, beliau menerangkan plus dan minusnya. Nah, bukankah ini sesuatu yang bagus, ya kan? Jadi berimbang gitu ya. Kita melihat bahwa Pak Mahfud MD memuji-muji hasil lulusan santri-santri dari Al-Zaitun itu bagus-bagus produknya segala macam, ya kan. Nah, terus menerangkan juga bahwa KW9 itu adalah bentukan pemerintah, ya kan. Jadi clear di sini, masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan keberadaan Panji Gumilang dan Al-Zaitun ini, karena ternyata Al-Zaitun itu menurut Mahfud MD produknya bagus-bagus, makanya tidak layak untuk ditutup. Nah, terus masyarakat yang selama ini menceritakan tentang banyak yang jadi korban KW9 ini tidak usah lagi menyalahkan Panji Gumilang. Kenapa? Karena Mahfud MD sendiri sudah membocorkan rahasia negara bahwa KW9 ini adalah bentukan pemerintah. Artinya ini membuka peluang kepada masyarakat. Kemana mereka harus menuntut? Siapa yang harus mereka tuntut atas kerugian yang mereka alami selama ini? Ya, pemerintah. Jadi secara tidak langsung Mahfud MD ini menyudutkan pemerintah. Kan seperti itu. Nah, berbicara tentang plus minus ya yang dikampanyekan oleh Pak Mahfud MD, yang dibicarakan oleh Pak Mahfud MD dalam setiap safari politiknya itu sangat bagus. Kenapa? Ibaratnya sebuah lampu. Untuk bisa menyalakan sebuah lampu itu, untuk menerangi ruangan, itu kan harus ada arus listrik plus dan minus, begitu. Kalau cuma minusnya saja nggak bisa lampu itu nyala. Kalau positif saja tidak bisa lampu itu nyala. Jadi harus ada dua-duanya, yaitu arus positif dan arus negatif. Itulah yang bisa menyalakan sebuah lampu. Nah, begitu juga dengan Pak Panji Gumilang ini dan Al-Zaitun, yang setiap safari politiknya Pak Mahfud MD itu sudah tidak menyinggung lagi calon-calon presiden yang lain seperti Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Bahkan Pak Jokowi sendiri itu hampir luput dari pembahasannya Mahfud MD. Beliau hanya fokus membahas tentang Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Jadi secara tidak langsung inilah kampanye politik, dan beliau mengkampanyekan Panji Gumilang. Nah, inilah mungkin yang menjadi alasan kenapa Pak Panji Gumilang melalui tim kuasa hukumnya itu mencabut laporan gugatannya kepada Mahfud MD sebesar 5 triliun. Tapi yang digugat sekarang adalah Pak Ridwan Kamil. Nah, kenapa Pak Ridwan Kamil? Karena begini, memang yang melaporkan membawa hasil investigasi yang belum kelar ini ke Mahfud MD itu kan Pak Ridwan Kamil. Pak Mahfud MD ini hanya menerima laporan, ya kan, berdasarkan hasil temuan dari Pak Ridwan Kamil. Padahal itu hasil temuannya itu belum valid karena investigasi atau tabayun yang dilakukan itu belum selesai. Belum selesai karena apa? Ketika Panji Gumilang diundang ke Gedung Sate oleh tim investigasi yang dibentuk oleh Pak Ridwan Kamil ini, itu belum kelar karena tim investigasi itu kemudian berdasarkan hasil kesepakatan antara tim Ridwan Kamil dengan Pak Panji Gumilang ini berubah menjadi tabayun. Jadi bukan istilah
istilah investigasi itu sudah diganti dengan tabayun. Nah, apa yang menjadi kesepakatan di dalam tabayun itu adalah tim yang dibentuk Ridwan Kamil ini akan datang ke Al Zaitun, dan semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim bentukan Ridwan Kamil ini akan dijawab di Al Zaitun. Kenapa? Karena yang dipertanyakan adalah seputar Al Zaitun, makanya akan lebih elok, akan lebih kena kalau misalnya itu dijelaskan di Al Zaitun, karena bisa melihat langsung apa yang sudah dijalankan oleh Panji Gumilang di Al Zaitun itu sendiri. Nah, begitu. Nah, jadi sangat tepat ya. Nah, jadi ternyata dalam perjalanan tim tabayun ini belum sampai ke Al Zaitun, tapi Pak Ridwan Kamil sudah menyampaikan laporannya, hasil investigasinya ini ke Pak Mahfud MD. Ya, kita tidak tahu apa isi yang laporannya itu ke Pak Mahfud MD itu. Yang jelas saat itu langsung mengadakan konferensi pers dan keluarlah kalimat-kalimat yang seolah-olah menyudutkan Panji Gumilang dan Al Zaitun ini. Nah, ini membuat kaget Pak Panji Gumilang, karena beliau sangat menghormati tokoh-tokoh yang terdiri dari ulama-ulama, tokoh-tokoh Jawa Barat yang dibentuk oleh Pak Ridwan Kamil ini, menyepakati bahwa tabayun akan dilaksanakan di Al Zaitun. Tapi ternyata belum ada tabayun datang ini, ya kan? Tiba-tiba sudah ada laporan. Sebagai seorang ulama, ya kan, tentunya kaget, ya kan, melihat wah, masa akhlak ulama itu seperti ini, ya kan, tidak mungkin lah, tidak yakin. Nah, jadi disitulah mungkin Pak Panji Gumilang menarik kesimpulan bahwa Pak Ridwan Kamil ini kemungkinan besar jangan-jangan tidak membawa hasil kajian dari tim investigasi atau tim tabayun ke Pak Mahfud MD ini. Mungkin dia membawa hasil investigasinya sendiri, bukan berdasarkan hasil investigasi dari tim yang dibentuk. Kenapa? Karena tim yang dibentuknya sendiri ini belum selesai melakukan tabayun ke Pak Panji Gumilang. Mungkin berdasarkan inisiatif sendiri, sehingga isinya tidak valid, ya kan, sehingga menimbulkan mungkin menimbulkan fitnah jadinya, sehingga memprovokasi Pak Mahfud MD untuk mengeluarkan statement-statement yang menyudutkan Pak Panji Gumilang, ya kan. Nah, sehingga itu pun terbawa sampai ke safari-safari politiknya Pak Mahfud MD ketika beliau menghadiri acara-acara yang digelar oleh tokoh-tokoh NU. Kita lihat Pak Mahfud MD ini selalu menjelaskan, membicarakan tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun. Itu saja. Di media-media pun ketika diwawancarai, Pak Mahfud MD ini selalu berbicara tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa Pak Mahfud MD ini ternyata menjadi tim suksesnya Pak Panji Gumilang, ya kan, secara tidak langsung, ya kan, mengkampanyekan Pak Panji Gumilang. Kenapa? Karena ketika Pak Panji Gumilang ini sering kali disebut-sebut dalam media atau pertemuan-pertemuan apapun, otomatis popularitas Panji Gumilang dan Al Zaitun ini akan semakin tinggi. Makanya kalau misalnya kita lihat di media-media pemberitaan, trending topik hari ini Pak Panji Gumilang itu merajai, ya, trending topik di segala media televisi, media online, segala macam, ya kan, di YouTube, di Facebook. Itu topik tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun itu selalu menempati rating paling tinggi, mengalahkan topik-topik tentang yang membahas tentang Pak Jokowi, tentang capres seperti Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Itu jadi apa ya, Pak Panji Gumilang memang hebat karena beliau bukan seorang politikus, bukan seorang pejabat, tapi dia menduduki posisi tertinggi trending topik yang ada di Indonesia, ya kan. Coba lihat, kita lihat di channel-channel YouTube, ya, setiap channel YouTube yang membahas tentang Panji Gumilang dan kita bandingkan dengan konten-konten yang bukan membahas Panji Gumilang, itu sangat beda jauh, ya, viewernya. Kalau membahas tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun, viewernya itu langsung ribuan, bahkan puluhan ribu, ya kan. Nah, begitupun media televisi. Kalau media televisi itu kan setelah disiarkan di TV, kemudian beritanya itu diupload ke YouTube. Kita lihat berita-beritanya. Setiap konten yang memberitakan tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun itu pasti tinggi, penontonnya sampai ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Kita juga melihat wawancara antara Kick Andy dengan Pak Panji Gumilang itu sudah melampaui rating viewer wawancara dengan tokoh-tokoh lainnya. Nah, bahkan di
apa namanya, direkap Kick Andy sendiri menampilkan beberapa tokoh, Panji Gumilang juga diposisikan sebagai trending topik tertinggi, ya, paling banyak peminat untuk menontonnya. Berarti hebat sekali Pak Panji Gumilang ini, sudah menjadi spotlight, ya kan? Spotlight. Apa itu spotlight? Selalu menjadi sorotan kamera. Kita juga melihat waktu Pak Panji Gumilang datang ke Baris-Krim, ya kan, di Polda Metro Jaya. Wartawan itu berdesak-desakan, bahkan sampai berantem-berantem. Semua ingin mendengarkan statement Panji Gumilang. Ya, ini luar biasa, ini fenomena yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang bukan tokoh politik, bukan seorang pejabat, tapi mampu menjadi magnet minat pencari berita untuk mencari-cari berita tentang beliau. Ya, sekali lagi Pak Panji Gumilang ini menjadi berkah bagi para YouTuber, bagi para Facebooker dan para media-media. Ya, setiap berita mengenai Panji Gumilang selalu mendapat rating paling tinggi dan banyak viewernya. Jadi Pak Panji Gumilang ini menjadikan berkah bagi para pelaku-pelaku konten kreator. Bagi konten kreator seperti saya juga, seperti yang lain-lain, baik itu penghujat maupun yang memuji. Ya. Nah, ini harus kita syukuri bersama, ya. Terlepas dari pro dan kontra itu, yang jelas Pak Panji Gumilang ini sudah memberikan berkah untuk media-media baik televisi maupun media online lainnya yang ada di Indonesia, dan memberikan persembahan kepada Indonesia dari hasil-hasil karya yang bisa kita lihat, ya. Beliau membangun pesantren termegah dan terbesar di Asia Tenggara. Beliau membangun masjid yang bermenara tertinggi di dunia, ya kan. Beliau membangun karakter generasi bangsa dengan mengajarkan lagu Indonesia 3 stansa yang sangat jarang diajarkan di pendidikan manapun di Indonesia. Beliau membangun kapal nelayan untuk mendukung program Presiden, nawacita Presiden, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, sedangkan negara sendiri membangun kapal perang, ya kan, yang dinamakan kapal Bung Karno. Kalau Panji Gumilang sendiri membangun kapal ikan. Nah, mana yang akan lebih mendukung program nawacita Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Kalau menurut saya, pembangunan kapal-kapal ikan ini lebih strategis. Kenapa? Karena selama ini ikan kita di perairan Natuna itu banyak dicuri oleh kapal-kapal asing. Kenapa? Karena mungkin tidak ada persaingan kapal-kapal lokal, kapal-kapal Indonesia yang menangkap ikan di situ. Kenapa bisa lolos? Karena ya itu mungkin petugas-petugas yang bertugas menjaga di sana itu tidak melihat, ya, atau bisa ditembusi, atau bisa diakali, atau mungkin cincau. Nah, itulah yang menyebabkan maraknya pencurian ikan di perairan Indonesia. Nah, kalau misalnya kapal-kapal ikan yang menangkap di perairan Natuna itu adalah kapal-kapal ikan buatan Indonesia, berarti kan bukan pencurian yang akan terjadi, ya kan? Tetapi apa? Menangkap hasil kekayaan alam kita sendiri, dan itu bisa dijual dan bisa diekspor. Nah, kalau kapal asing yang mencuri ikan di situ, maka hasil tangkapannya itu akan dibawa ke luar negeri, seperti misalnya Thailand. Thailand itu ribuan kapalnya beroperasi di perairan Natuna. Ya, kalau kita masuk di Sungai Patani, Thailand itu ribuan kapal-kapal bersandar di sana, kapal-kapal ikan Thailand itu, dan itu semuanya menangkap ikan di Indonesia. Ini saya pernah ngalamin sendiri karena saya pernah bekerja di kapal ikan Thailand. Nah, dari kita menangkap ikan di Natuna dan kita bawa bongkar di Thailand. Saya tidak tahu bagaimana gampangnya kapal-kapal ikan Thailand ini bisa menangkap ikan di Natuna. Padahal di situ ada kapal-kapal penjaga perairan. Saya juga pernah ngalamin ditangkap, ya, diperiksa sama kapal-kapal penjaga pantai, penjaga laut itu. Tapi kemudian ketika mendapatkan nomor agennya, telepon sebentar dilepas lagi. Nah, jadi ini saya sangat mendukung sekali programnya ketika Pak Panji Gumilang ini membuat kapal, ya, kapal ikan yang akan diproduksi secara masif, ya kan. Jadi bukan kapal-kapal pencuri ikan lagi yang akan menangkap ikan di Indonesia, tapi kapal-kapal Indonesia sendiri, ya. Tentunya petugas tidak akan kerepotan lagi untuk menjaga laut kita, karena kan yang menangkap adalah warga negara kita sendiri. Itu. Oke, itu saja Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.